berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Secara operasional, gereja harus tetap berjalan meskipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Semoga karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah Dia, sebab Dia Bapa yang baik, Dia selalu menyertai kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Musim makan selalu berbagi, kasih Tuhan tetap abadi. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Bapak Ibu, nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari setiap tangan terangkat, serukan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dengan segenap hati dan jiwa, serukan Tuhan selalu
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan hatimu katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sembah Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Ya Raya Sakaya Raya Sakaya Raya Se, Ya Rata Kaya Raya Sakaya Raya Se, Iraya Se, Ya Raya Sakaya Raya Sakaya Raya Se, Ya Rata Kaya Raya Sakaya Raya Se, Iraya Sakaya Raya Se, Ya Takaya Takaya Rata Kaya Raya Sakaya Raya Se, Ya Tatapaya Sakaya Raya Se, Ya Rapaya Takaya Raya Se, Ya Takaya Ya Sakaya Raya Se, Ya Raya Se. Haleluya. Ya Raya Se, Ya Rapaya Sakaya Raya Se, Ya Rakaya Raya Sakaya Raya Se. Oh, Ya Raya Se, Ya Raya Sakaya Raya Se, Ya Takaya Raya Sakaya Raya Se. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Nyanyikan dengan hatimu. Katakan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan segenap hati suara, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Segala hormat, kuasa, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji dan menyembah Tuhan? Yang siap katakan, yeay! Lebih dahsyat lagi katakan, yeay! Mari semuanya tepuk tangan, yuk! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
dan nikmati kasih setia Tuhan. Semua kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Satu tertindas oleh masalah, Tuhan pun menolong dengan kuasa. Tangan Tuhan bekerja dengan sempurna, menolong kita dengan penuh kemuliaan. Hanya satu nama, ya, hanya satu arah. Yesus Tuhan berkenan mengarahkan kuasa dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Satu tertindas terkekang oleh masalah, Yesus Tuhan datang penuh kuasa, mengangkat kita dari dosa. Dengan kuasa mautnya dikalahkan, iblis pun mengalah, ya, kuasa maut pun berserah. Hanya Tuhan Allah semesta, angkat tanganmu mari nyanyikan. Selamanya. Haleluya, haleluya. Selamanya Dia Allah yang berkuasa, amin. Selamanya Dia Allah yang berkuasa, amin. Kita memuji Dia lebih dahsyat lagi, sebab Dia Raja di atas segala raja. Semuanya tepuk tangan, yuk.
Raja yang dahsyat. Hey, semuanya tepuk tangan yuk. Belum semuanya tepuk tangan, semuanya tepuk tangan yuk. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Are you ready? Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, Raja yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap hal yang kita alami dalam hidup kita, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita saat ini selalu memegang setiap janji Tuhan, setiap janjinya yang sungguh ya dan amin dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Sungguh besar
Sungguh Tuhan, kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, semuanya oleh mendatangkan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu, boleh mengerti akan tujuan hidup kami mengiring Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapannya daripada-Mu Kau curahkan dalam hidupnya. Biarlah apa yang disampaikannya, sungguh Tuhan, semuanya adalah isi hati-Mu buat hidup kami Tuhan. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, saat ini kami bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir, patahkan, hancurkan. Dan biarlah Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai setiap kami, memampukan kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya bersama dengan saya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudari yang bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban, baik melalui tayangan YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah kami, atau yang melalui tayangan televisi kabel First Media. Kami siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, saya mulai periode ini akan memberikan seri yang baru, selang-seling nanti dengan khotbah lepas, menggantikan seri konflik yang sudah berakhir, yaitu tentang perubahan tubuh. Perubahan tubuh. Mari kita bersama-sama membaca dari surat Roma 8 ayat 5 sampai 7. Mari saudara yang menonton ini juga di rumah atau di mana saja, baca bersama dengan saya, angkat suara saudara. 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin. Mari kita lihat itu dengan teliti. Orang yang hidup menurut daging. Menurut daging ini menurut keinginan tubuh jasmani. Memikirkan hal-hal yang berkenaan dengan tubuh jasmaninya. Tetapi kalau orang yang hidup menurut roh, roh R besar, roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, itu saya katakan tubuh rohani. Jadi saya ulangi, mereka yang hidup menurut tubuh rohaninya memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging itu maut, karena upah dosa adalah maut, ya. Daging itu memuaskan keinginan daging berbuat dosa. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu musuhnya Allah, ya.
Saudara, kalau kita ini banyak memfokuskan diri kepada hal-hal duniawi, berkali-kali sudah saya terangkan dalam diri kita sebagai manusia ini ada dua tubuh. Yang pertama tubuh jasmani, yang kedua tubuh rohani. Kalau kita dalam hidup ini fokusnya kepada tubuh jasmani saja, memikirkan hal-hal duniawi, maka pikiran kita pasti akan tertuju kepada hal-hal duniawi. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal rohani, maka pikiran kita otomatis juga tertuju kepada hal-hal yang rohani, yang mulia, akan mendapatkan hidup yang kekal. Pikiran ini sangat mempengaruhi saudara-saudara ya. Sekitar 2 tahun lalu kami mengundang grup musik Sound of Praise dan kami datangkan ke Denpasar, Bali ya. Besok hari H-nya, hari sebelumnya mereka sudah datang, kita cek sound, atur alat musik, panggung dan lain sebagainya. Lalu malamnya saya ajak mereka acara bebas, terserah mereka mau kemana. Kami akan antar. Kebetulan saya sepupu dengan beberapa pentolan SOP, jadi saya yang setir dengan ada satu anggota gereja juga membantu kami. Mereka yang menentukan mau ke sini gitu ya. Tempat itu saya tidak tahu. Anggota gereja kami juga tidak tahu. Lalu kami buka Google, kami cari tempatnya. Tempatnya itu di daerah Seminyak, saudara ya. Saya yang orang Denpasar, orang Bali, dan juga anggota saya ini sama. Tidak tahu tempat itu, kita cari terus masuk. Jalannya lika-liku gitu, kemudian masuk seperti jalannya sempit. Hanya bisa satu mobil saja, kalau papasan tidak bisa. Saya kebetulan bawa mobil besar, mobil anggota jemaat, mobil Alphard ya, gede sekali jadi ngepres. Terus kita masuk. Ternyata ada satu tempat itu tempatnya besar sekali. Dan yang membuat saya terkejut, di jalan yang kecil itu ya, tak ada tempat yang besar. Waktu saya masuk saya kaget. Kagetnya kenapa saudara? Karena di sana itu hampir 95% orang bule, bukan buleleng, tapi bule, orang barat. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah banyak putri duyung dan putra duyung di sana. Ya, bertebaran di mana-mana. Ada kolam renangnya besar, di belakangnya itu adalah laut, pantai ya, tapi sudah ada kolam renang besar. Nah, orang-orang di sana mereka minum whisky, bir enteng saudara ya. Minum whisky, itu dah anehnya, putri duyung, putra duyung tapi minumnya minum whisky. Aduh, saya berpikir ini kok seperti begini ya, dan mereka bebas sekali. Cium-ciuman antara putri duyung dan putra duyung, cium-ciuman, peluk-pelukan, mereka ribut sekali di sana. Itulah kesenangan dunia. Mungkin saudara tidak sampai seperti begitu, karena masuk ke tempat sana juga mahal minumnya. Saya lihat es teh aja 50.000, mahal sekali. Itu es teh manis 50.000. Coca-Cola juga 50.000, belum tax 21% dan servis. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi saudara mulai dari skala yang kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Seorang perokok tidak mungkin waktu pertama kali dia merokok langsung merokok 1 kotak. Besoknya dia masuk peti mati saudara. Dicoba 1 batang dulu, lama-lama 1 pak, lama-lama 1 kotak, 1 slop ya. Keinginan daging itu mulai dari hal yang kecil. Nah, sekarang masalahnya bukan terletak pada Allah, tetapi terletak pada kita. Kalau kita fokusnya terus kepada tubuh jasmani, akibatnya akan binasa. Begitu seseorang dilahirkan, jadi setiap manusia yang lahir, dia sudah memiliki dosa, yaitu dosa turunan. Saya bacakan dari Mazmur 51 ayat yang ke-7.
Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Amin. Bahkan dalam kandungan ibunya dia sudah berdosa. Karena apa? Nah, ibunya kan berdosa, memiliki dosa turunan. Jadi begitu seorang manusia lahir, dia sudah langsung membawa dosa turunan. Kalau saudara mau protes tentang hal ini, silakan saudara protes WA Hawa dan Adam, ya. Karena akibat Adam dan Hawa semua memiliki dosa turunan. Untuk itulah saudara, dalam hidup ini kita, saudara dan saya, harus berusaha. Saya ulangi, begitu seorang manusia lahir, dia membawa dosa turunan. Upah dosa adalah binasa. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus berusaha untuk mengecilkan tubuh dosa. Perhatikan dari bayi sampai menjadi seorang pemuda, ya, dewasa, itu makin lama makin besar tubuhnya, betul ya? Tubuh jasmani oke, makin besar. Tetapi keinginan-keinginan terhadap keduniawian itu yang harus kita kecilkan. Dan sejak kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudara harus beralih membesarkan tubuh rohaninya. Tubuh rohani harus makin besarkan, tubuh jasmani ini makin saudara kecilkan. Apa yang dikecilkan? Pengaruhnya toh, keinginannya. Itu usaha kita. Bukan Allah yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Kita yang menentukan pilihan dengan pertolongan, kekuatan Allah, Roh Kudus membantu menguatkan kita. Tapi kalau kita tidak ada keinginan, ya percuma, kan begitu, tidak bisa. Sebagai sub yang pertama, saya akan jelaskan mengenai pohon kehidupan manusia. Pohon kehidupan manusia. Ayo kita baca bersama Lukas 23 ayat 31. Lukas 23 ayat 31, 2, 3. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Amin. Pertanyaan ini diucapkan oleh Yesus pada saat dia memikul kayu salib menuju Golgota. Lalu ada beberapa perempuan-perempuan yang melihat dia, yang biasanya mengiringi Yesus. Ya, sesaat itu sebelum Yesus jatuh lalu digantikan oleh Simon dari Kirene, Yesus berkata, kalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, maksudnya kayu hidup itu adalah dirinya. Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Lah kalau terhadap Yesus saja yang kayu hidup seperti itu jahatnya orang, kejamnya orang, kemudian apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang kayu kering itu adalah mati rohani? Kenapa saya katakan kayu itu digambarkan dengan orang? Ya, karena waktu Yesus menjadikan orang buta, pertama kali lihat orang-orang itu seperti pohon yang bergerak-bergerak, ya. Jadi makanya saya katakan pohon kehidupan manusia. Manusia juga dilambangkan dengan kayu atau pohon. Kalau orang demikian jahat terhadap Yesus yang kayu hidup, apa akan terjadi dengan kayu kering? Orang yang mati rohaninya ya pasti akan lebih, orang yang mati rohaninya nanti pasti akan dibinasakan. Ada satu pertanyaan besar, jatuh ke tangan siapa? Mari kita katakan bersama, saya jatuh ke tangan siapa? 2, 3. Saya jatuh ke tangan siapa? Hidup kita ini saudara banyak dikerjakan oleh
tangan yang mencetak kita. Antara lain dikerjakan oleh orang tua, oleh guru, saudara, famili, teman, dan lingkungan. Nah, semuanya itu akan menentukan bagaimana nantinya karakter seseorang. Kalau orang yang dari lahir lalu dia dapat banyak kasih sayang dari orang tua, di keluarga, ya, maka nanti besarnya dia akan menjadi orang yang penyayang. Demikian juga kalau orang yang waktu kecil dia pernah maaf kata sodomi, nanti besarnya dia akan menyodomi orang. Seperti begitu. Jadi hidup kita ini dikerjakan oleh banyak tangan. Yang pertama adalah tangan penebang kayu. Tangan penebang kayu. Artinya hidup orang itu akan dimanipulasi. Dimanipulasi untuk kepentingan orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Seorang penebang kayu, kan habis dia tebang kayu dari pohon yang besar, kayunya bukan untuk dia toh. Ya kalau untuk kayu bakar itu ya sekarang mungkin sudah jarang di zaman yang modern ini. Tetapi kalau yang untuk digunakan segala macam kayu itu, yang nebang itu kan lalu kayunya dijual atau dia sebagai penebang kayu saja. Bukan untuk dia, kan begitu. Itu artinya hidup saudara ini dimanipulasi. Dimanipulasi untuk kepentingan orang lain. Saudara masih ingat, tadi saya katakan di depan, setiap manusia yang lahir itu membawa tubuh dosa turunan. Dan salah satu sifat daripada dosa atau kedagingan itu adalah egois. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu punya sifat egois. Sudah lihat saja bayi-bayi atau yang sudah 1 tahun, 2 tahun ya, kalau dia punya makanan terus diminta, banyak kali mereka tidak mau kasih. Itu sudah egois skala yang paling kecil, saudara. Makin lama sifat egoisnya makin menjadi-jadi. Dan firman Allah dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 saya tidak bacakan tapi saya katakan, pada hari-hari ini manusia itu makin galak, makin mementingkan dirinya sendiri. Pada akhir-akhir ini, sekarang ini sudah akhir zaman, saudara, sifat egois itu makin lama makin memuncak. Akibatnya itu akan memunculkan banyak tokoh penebang kayu yang orientasinya kepada keuntungan materi. Dan pastinya itu mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Saya ulangi, sifat egois yang makin memuncak ini akan makin lama makin banyak memunculkan tokoh penebang kayu. Apa orientasi tokoh penebang kayu? Kepada keuntungan materi, mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Contoh yang paling gampang itu ya, kalau saudara ada di lampu stopan lalu lintas begitu, kita lagi berhenti, sering kita jumpai ibu-ibu yang perempuan, maksud saya, yang membawa bayi. Pertanyaannya, apakah bayi itu bayi atau anaknya mereka? Tidak. Ada mungkin yang memang itu bayi atau anaknya mereka, tapi lebih banyak itu bukan anaknya. Kok tahu, Pak? Lah ya, saya pernah tanya, saudara. Saya tidak pernah mau ngasih uang untuk orang-orang seperti itu. Mereka
perempuan-perempuan itu yang membawa bayi itu rata-rata masih muda-muda. Mereka bisa bekerja, daripada ngangkat bayi, mereka bisa ke pasar untuk jadi tukang buru angkut istilahnya. Itu yang paling gampang ya. Kasihan anak itu enggak mengerti apa-apa. Ada yang masih bayi itu enggak ngerti apa-apa dia. Cuma dikasih minum ya. Saya pernah melihat bukan susu yang dimasukkan di dotnya itu, tetapi air putih. Lah itu bukan anaknya toh. Terus dia mau beli susu juga uangnya dari mana kan begitu. Air putih saja. Kasihan itu bayi atau anak kecil itu. Itu dieksploitasi supaya orang iba berbelas kasihan. Lah itu kan mengorbankan bayi atau anak itu untuk kepentingannya dia. Betul ya. Dan mungkin orang-orang ini ada seperti sindikatnya begitu. Kalau pemulung itu kan pengepul. Ini saya nggak tahu istilahnya apa ya. Sebagai induk semangnya yang naruh di jalan ini 3 atau 4 orang sana, 3 orang sana. Aduh, itu contoh yang paling gampang. Dan dalam hidup ini saudara bisa melihat, atau mungkin saudara sendiri pernah mengalami bahwa saudara dieksploitasi untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua, jatuh ke tangan siapa saudara? Pertanyaan yang kedua adalah ke tangan pemahat patung. Kebetulan di Bali ini banyak orang yang punya darah seni yang tinggi ya, diakui di Pulau Bali. Antara lain adalah pematung. Kayu yang sudah lihat sehari-hari atau kayu pohon apa, itu mereka bisa ubah dengan keahlian memahat menjadi bentuk-bentuk yang indah. Artinya orang yang biasa-biasa saja itu dapat diubah menjadi orang ternama dan bahkan menjadi idola. Saya ulangi, orang yang biasa-biasa saja itu bisa diubah menjadi orang yang ternama bahkan menjadi idola. Contoh yang paling gampang, sebelum COVID ini ya saudara, di Indonesia ini kan ada Indonesian Idol. Yang dulu ada namanya AFI ya. AFI itu singkatan apa ya? Akademi apalah, lupa saya. Saudara pasti ingat ya, AFI, kemudian Indonesia Idol. Lah peserta-peserta yang baru masuk untuk audisi, itu ada yang mukanya biasa-biasa, rambutnya, pakaiannya. Tetapi kalau dia berhasil masuk ke babak selanjutnya, apalagi masuk ke babak-babak final, wajahnya jadi berubah saudara. Wajahnya itu di make up, dipoles, rambutnya diganti style, bajunya didandani. Jadi mereka kalau orang lihat kok beda dengan yang dulu, itu yang paling gampang. Belum lagi kalau saya lihat bintang film, penyanyi, olahragawan, dan lain sebagainya. Kalau karirnya sudah naik dan menjadi bintang, sombongnya minta ampun. Bahkan dia merasa layak dapat pujian. Dan bahayanya penyembahan dari manusia. Maksudnya penyembahan ini dielulukan. Bicara bintang film, sudah lihat gambar itu ya. Itu adalah kakak tiri saya, Paul siapa saya lupa namanya. Saya namanya John Paul, dia Paul siapa ya. Bintang film kalau enggak salah filmnya Fast and Furious, itu banyak serinya terkenal. Wah, ngetop dia. Mati karena kecelakaan lalu lintas kan. Kemudian gambar yang di bawahnya sudah lihat, itu adalah Usain Bolt. Mantan pemegang, saya nggak tahu apakah dia pegang rekor sampai sekarang, manusia tercepat di dunia, 100 meter. Luar biasa. Karirnya naik-naik menjadi bintang, lalu sombong. Kemudian saya lihat slide berikutnya.
Ini juga kakak tiri saya. Nama saya John Paul, yang tadi bintang film Paul siapa? Nah ini John Lennon. John Lennon itu pernah ngomong begini, aku lebih populer dari Tuhan. Itu John Lennon. Kalau John Paul tidak seperti itu, saudara-saudara. Kemudian juga dia berkata, siapa yang lebih dulu tenggelam? The Beatles atau Tuhan? Nasibnya The Beatles apa? Dia ditembak. Ya, gara-gara itu. Kalau saya bilang, dia ditembak karena Tuhan ingin merendahkan dia. Berani-beraninya dia mengatakan, aku nih lebih populer dari Tuhan. Siapa nanti akan lebih dulu tenggelam? The Beatles atau Tuhan? Sombong banget loh. Kemudian yang di bawah, saudara pasti tahu. Host terkenal, Oprah Winfrey. Dalam salah satu show-nya dia berkata, I am God. I am God. Loh, kalau dia mengatakan aku adalah Allah, sedangkan di lain kesempatan ternyata dia ini waktu kecilnya pernah diperkosa dan lain sebagainya. Masa Allah diperkosa? Sok banget tuh, ya. Jadi ini kesombongan-kesombongan. Tadinya orang nggak kenal siapa Oprah Winfrey. Tadinya orang nggak kenal siapa John Lennon. Lalu mereka melejit karirnya di tangan yang tepat, dirubah dari orang biasa menjadi orang yang ternama. Kalau sudah jadi ternama, dia jadi sombong, dia akan haus istilahnya, haus puji-pujian. Bahkan manusia menyembah, mengelulukan. Menyembah itu bukan disembah-sembah tapi dielulukan. Saudara lihat kan waktu bintang musik K-pop datang ke Indonesia untuk acara Asian Games. Saudara ingat ya, Asian Games kan berlangsung di Indonesia 2 tahun lalu. Di airport itu yang nunggu banyak sekali. Perempuan muda, cowok muda, perempuan tua, ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, semua dari sana. Dari airport sedang mengelulukan, terus di hotelnya belum lagi diadah. Kalau kita pikir untuk apa ya? Ada juga dalam Yeskiel 28 ayat 1, 2 dan 10. Saya bacakan lebih dahulu. Yeskiel 28 ayat 1, 2 dan 10. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Engkau akan menjadi orang tak bersunat di tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Amin. Disinyalir bahwa perkataan dalam Yeskiel 28 ayat 1, 2 dan 10 ini ditujukan kepada penguasa Tirus. Sejarah mencatat penguasa Tirus yang hebat pada saat itu bernama Raja Itobaal yang ketiga. Dia hidup antara tahun 591 sampai 573 sebelum Masehi. Dia memerintah, maksud saya, bukan hidup. Dia memerintah dari tahun 591 sampai 573 sebelum Masehi. Ini sombong banget karena firman Tuhan itu bicara. Katakan kepada Raja Tirus, engkau berkata aku adalah Allah. Itobaal itu pernah berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Firman Tuhan lanjutnya mengatakan, padahal engkau manusia. Ayat 10 mengatakan, engkau akan mati seperti orang tak bersunat di tangan orang asing. Sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Memang sejarah mencatat, Itobaal ini dibunuh oleh musuhnya. Jadi gak usah terlalu sombong dan tinggi hati. Tapi perhatikan saudara, iblis itu memakai tangan para pemahat patung untuk mengubah orang biasa menjadi idola. Tujuannya adalah supaya membalikkan orang.
Saya ulangi, membalikkan orang dari seharusnya menyembah kepada Allah, dibalik menyembah kepada idolanya. Idola ini bisa diganti dengan hobi juga, saudara ya. Dulu sebelum masa COVID, kenapa Pak minggu enggak ke gereja? Main golf. Jadi harusnya di rumah Tuhan menjadi domba yang baik. Ini malah main golf jadi sapi di padang rumput. Idolanya jadinya golf sekarang. Kenapa enggak ke gereja? Ngurus ikan, ngurus burung, ngurus apa? Belum lagi yang lain. Kenapa enggak ke gereja? Wih, ini ada bintang K-pop datang. Ya apa hubungannya dengan kita, kan begitu. Ini taktik iblis. Supaya manusia itu belok dari harusnya menyembah kepada Tuhan, sekarang menyembah kepada idola. Bahaya tangan para pemahat patung ini. Yang ketiga adalah tangan pengrajin. Ketiga adalah tangan pengrajin. Antara pemahat kayu dan pengrajin ini beda lagi. Kalau pengrajin itu gelondongan-gelondongan kayu itu dapat dijadikan produk-produk yang berguna. Ya, produk yang berguna. Dalam artian, siapa pengrajin ini? Pengrajin ini adalah para orang tua, kemudian para guru yang sudah mendidik kita menjadi orang yang berguna. Saya ingin katakan bahwa pada saat-saat sekarang ini, di mana anak-anak saudara tidak bisa sekolah secara langsung tapi secara online, peran orang tua ini sangat amat penting, khususnya ibu-ibu, juga bapak sebagai penolong. Jadi bukan hanya tugas ibu saja untuk ngajari anak, kan begitu. Namanya itu anak bersama. Peran guru sekarang hanya ngajar saja lewat online. Tidak tahu kan kalau guru ngajar lewat online anaknya itu nakal apa enggak, kan enggak tahu. Kalau sekolah tatap muka di kelas, di sekolah, nah ketahuan ini nakal, ini malas, ini suka tidur, ini pinter, kan begitu. Tapi kalau sekolah online kan kelihatannya semuanya baik-baik saja. Semuanya pinter, karena apa? Yang mengerjakan PR-nya mama papanya. Yang mengerjakan PR-nya orang tua, semuanya kelihatan pinter. Peran orang tua sangat penting. Pernah saya katakan dalam kesempatan yang lalu, saat online ini banyak mama-mama, mak-mak yang stres. Tiba-tiba mereka harus menjadi guru untuk anaknya. Jadi mak-mak ini, mama-mama ini lebih galak dari guru sesungguhnya. Ya, dan tensinya naik, tekanan darahnya naik. Lah itu awal-awal Covid, sekarang kan sudah terbiasa. Nanti lama-lama kalau anak saudara sudah sekolah sudah dibuka lagi, saudara akan merasa kehilangan. Kehilangan apa? Sindrom menjadi guru itu. Iya. Orang tua itu sangat luar biasa andilnya. Saya bisa ada seperti ini, itu berkat didikan gemblengan yang keras dari kedua orang tua saya, khususnya mami saya yang luar biasa. Kedua orang tua saya sudah meninggal ya. Saya bisa ada sampai sekarang, itu yang pertama karena didikan mereka yang luar biasa. Memberikan contoh hidup yang luar biasa buat saya. Demikian juga dengan saudara, karena itu firman Tuhan kan mengatakan hormati orang tuamu, jangan saudara lupakan. Baik saudara masih kecil, sudah remaja, sudah menikah, sudah punya anak, kalau saudara masih punya orang tua, mereka tetap orang tua saudara dan saudara tetap anak mereka meskipun saudara sudah punya anak, kan begitu. Saudara harus hormati mereka. Karena mereka yang mendidik kita menjadi orang yang berguna. Guru juga, guru di sekolah, guru musik, guru les, guru apa saja. Itu adalah tangan-tangan pengrajin.
Haleluya. Saudara, beda antara tangan pemahat patung dan tangan pengrajin ini. Kalau tangan pemahat patung, orang biasa diubah menjadi orang ternama bahkan idola. Kalau tangan pengrajin ini lebih ada hubungan personal. Kalau orang tua itu bukan lagi personal, itu hubungan jiwa. Dan guru ini juga harus punya hubungan yang personal, ya. Karena guru mengajar kita, kalau SD, SMP, SMA kan minimal mereka mengajar 1 tahun. Bisa tahun depan lagi ketemu lagi kan begitu. Kemudian bagian yang keempat, jatuh ke tangan siapa? Yaitu tangan Allah Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Saya ulangi, jatuh ke tangan Allah Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Kenapa saya katakan Allah Roh Kudus? Karena yang sekarang bekerja di dunia ini bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, tetapi Allah Roh Kudus, ya. Artinya saudara, selain hidup secara jasmani yang tadi saya sudah terangkan poin 1, 2, 3 itu, ada yang jauh lebih penting, yaitu bicara soal kehidupan kekal. Saya ulangi, ada yang jauh lebih penting dari kehidupan saat ini, yaitu kehidupan kekal. Nah saudara, di era ini para hamba Tuhan dengan urapan Roh Kudus itu, saya katakan harus memberi makanan yang keras dan benar. Supaya apa? Supaya manusia rohani saudara ini semakin sehat dan semakin kuat. Ayo kita baca bersama Ibrani 5 ayat 14. Surat Ibrani 5 ayat 14, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Makanan keras Ibrani 5 ayat 14 untuk orang-orang dewasa. Kalau seperti saya makan bubur, artinya apa saudara? Saya lagi sakit. Ya. Saya makannya apa? Daging, sayur, makanan yang keras. Kalau anak-anak saudara yang masih bayi, saudara bayi langsung dikasih nasi sama katakanlah udang begitu. Apa yang akan terjadi? Gak bisa ngapa-ngapain. Gigi saja belum punya. Masih ompong kok dikasih nasi sama udang. Kamu mau bikin anaknya itu mati apa dia telan langsung kesedak terus mati? Biasanya kan dikasih bubur. Buburnya itu halus gitu ya. Atau biskuit Mari Regal kasih susu dihancurkan, dikasihkan. Itu untuk anak yang masih kecil, bayi. Nah firman Tuhan mengatakan makanan keras untuk orang-orang dewasa. Lah, kalau saudara dengar firman, khususnya firman Tuhan saya dan mengatakan, wih firmannya ini keras sekali, tajam. Ya, firman Tuhannya ini keras, Pak John ini bicaranya keras sekali. Itu artinya saudara masih bayi secara rohani. Bukan anak-anak bayi. Anak-anak aja sudah bisa makan KFC kan begitu. Masih bayi rohani. Saudara mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dalam Tuhan. Belum tentu. Makin tua berarti kita ini makin dewasa secara rohani. Kalau saudara menganggap firman Tuhan ini, wah firman Tuhan ini keras tapi ini bagus untuk saya. Ini untuk saya bukan untuk orang lain. Artinya saudara sudah dewasa secara rohani. Artinya
manusia rohani saudara sudah tumbuh menjadi dewasa, sebaliknya manusia jasmani makin saudara kecilkan. Seperti yang saya katakan di depan, itu pilihan ada di tangan saudara. Karena itu para hamba Tuhan ini harus memberi makanan yang keras dan yang benar. Bukan keras tapi untuk meracuni, tetapi keras dan benar. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada urapan Roh Kudus di para hamba Tuhan yang akan memberitakan firman. Jadi ada kerjasama dua sisi. Satu, hamba Tuhan yang memberitakan harus diurapi Roh Kudus, memberikan makanan keras yang sehat, benar, dan respon dari yang mendengar. Saudara mendengar, merenungkan, melakukan, atau dengar lalu lupa. Saya ulangi, ini adalah tangan Allah melalui hamba-hambanya. Ini untuk membentuk manusia rohani saudara. Tugas saya ini hanya menyampaikan firman. Terserah bagaimana kelanjutannya, itu ada di tangan saudara yang mendengar. Saudara mau mendengar, menyimpan dan melakukan, atau lupa begitu saja. Jadi ada 4 jawaban. Jatuh ke tangan siapa? Ya, penebang pohon, pemahat, pengrajin, dan tangan para hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Berikutnya bicara mengenai memiliki hubungan dengan sumber hidup. Saudara perlu memiliki hubungan dengan sumber hidup. Sesuatu dikatakan hidup, sesuatu dikatakan lagi on kalau dia terhubung, tersambung dengan sesuatu. Misalnya HP saudara ini on kalau saudara nyalakan. Kenapa bisa nyala? Karena ada baterai. Kalau baterainya habis, bukan lowbat tapi deadbat. Lowbat itu masih ada sedikit dayanya. Ini sudah mati, baterainya habis. Saudara mau nyalakan? Iya, nggak bisa. Harus di charge, nyambung ke listrik. Nah, itu nyambung dengan sesuatu. Ranting pohon, kalau ranting itu kita potong, ada daun-daunnya ya, kita potong, nggak lama daunnya itu yang hijau akan mengering menjadi kuning, mengering, rantingnya lama-lama kering, gampang dibakar. Tetapi kalau dia nempel dengan pokok, dia akan tetap hidup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Seorang manusia itu dikatakan hidup atau on, itu bagaimana? Untuk itu kita akan mendengarkan kelanjutannya dalam periode yang akan datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang, mari saudara bangkit berdiri. Kalau mau berlutut silahkan. Siapkan roti dan anggur saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Mari angkat kedua tangan saudara. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Herele urielele ala walalala. Mari saudara menyembah Tuhan. Herele urikele pere ala la wala. Herele irele ala wala la 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 la. Orele le 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 le. Irala wala la wala la 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 la. Irele le. Irekete ala wala la 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 la. Orele le le le. Ira wala la wala la 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 wala la la wala la la. Orele le 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 le. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Mari angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Pada malam itu Yesus berkata, setiap kali engkau berbuat hal itu, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Biarlah setiap dari kita boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Meskipun menghadapi masa pandemi, ketidakpastian, kesulitan dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi kami yakin dan percaya, kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada saat ini
adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Siap saudara yang membutuhkan tetesan darah Kristus, dekatkan cawan saudara ke salib itu. Ambil setiap tetesan darahnya yang begitu berharga untuk menolong kehidupan saudara. Itu adalah tanda keselamatan buat engkau. Darah anak domba yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak ada satupun yang bisa menandingi. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Tidak ada yang satupun yang bisa menahan kekuatan darah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat saat ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum bersekutu dengan darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari ucapkan syukur. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, perlindungan-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua yang boleh kami miliki sampai saat ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Tinggikan Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau gunung batu perlindungan, perisai kami, pemberi berkat, penolong dalam kesesakan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, kasih setia-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah mulai dari periode ini kami boleh memfokuskan diri untuk mengalami perubahan dalam hidup kami secara radikal, yaitu mengecilkan manusia jasmani kami, keinginan-keinginan terhadap kedagingan, keduniawian. Sebaliknya kami memperbesar manusia rohani kami, bertujuan untuk kemuliaan kekal yang akan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Dengan hati kasih mereka memberi, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Surga akan membalas dalam hidup mereka. Yang terlibat dalam pelayanan perekaman ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara-perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Percayalah sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, tambahi kami kesehatan dalam menghadapi masa ini. Kami percaya Roh Allah dalam diri kami, kesehatan kekuatan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, segala puji syukur, hormat kemuliaan dan kuasa kami tujukan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Jangan lupa segera ganti status WA saudara dengan link ibadah ini supaya berita Injil boleh tersebar kemanapun juga. Haleluya, sampai berjumpa dalam tayangan kami periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat men-scan QR Code berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.